Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihil mujahidin al-zahirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya wa rasula ba'da. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fadkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Wa qala Allah ta'ala aizan fama zannakum fi rabbil alamin. Sadaqallahu lazim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin alhamdulillahi rabbil alamin. Para santri yang mulia, kita awali kajian kita pada kajian tematik pada sore yang membahagiakan ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mohon kebaikan-kebaikan kepada Allah. Semoga Allah memperbaiki semua urusan kita. Semoga Allah terus-menerus memperbaiki diri kita, memperbaiki amal kita, memperbaiki gerak lahir, gerak mata, gerak telinga, gerak lisan, penciuman, tangan, kaki, perut dan farji, dan seluruh gerak lahir kita sekaligus gerak batin kita. Nah, gerak batin salah satunya adalah yang kemudian dikenal dengan istilah zon. Istilahnya apa? Salah satunya? Zon. Zon dimaknai prasangka. Maka sering Ustadz sampaikan kepada para santri sekalian, ya, ketika ada nasihat dari seorang ulama ahli nasihat. Namanya siapa? Ulama yang ahli nasihat, yang pandai menasihati tapi tidak pandai menulis. Yahya bin Mu'ad Ar-Razi. Ya. Beliau menyampaikan nasihatnya begini, ausaqo roja'il abdi rabbahu. Sehebat-hebat harapan, setinggi-tinggi harapan adalah harapan seorang hamba kepada Rabbnya. Wa asdaqo zununi, sebenar-benar zon, sebenar-benar prasangka adalah husnuzoni billah, berprasangka baik kepada Allah Ta'ala. Maka hari ini pada kajian kita di kajian tematik sore ini kita masih membahas tentang hubungan diri kita dengan Allah, kedudukan kita dengan Allah. Sekarang dilihat dari zon, dilihat dari prasangka. Jadi bagaimana prasangka kita kepada Allah? Nah, terkait dengan zon ini bagaimana Quran dan hadis menjelaskan, dan bagaimana diri kita terkait posisi kita hari ini di mana terkait dengan prasangka ini, gitu ya. Kalau tadi Ustadz awali dengan muqaddimah, ya, dalam surah As-Saffat ayat 87. Di situ Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fama zannakum bi rabbil alamin. Maka apakah zonmu terhadap Rabb semesta alam, gitu ya. Bagaimana prasangkamu kepada Allah Rabb alam, Allah sebagai Rabbul alamin, gitu. Ini adalah sebenarnya ini ungkapan apa ya?
ungkapan yang bersifat adalah memberikan penegasan seharusnya bagaimana zon seorang hamba kepada Robnya, tapi bentuknya adalah pertanyaan. Fama zonnakum bi rabbil alamin. Maka apakah anggapanmu, bagaimana zonmu kepada Rob semesta alam ini, gitu ya. Bagaimana zonmu, gitu ya. Nah, di sisi lain Allah Taala melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan penjelasan kepada kita dalam hadis yang populer, saking populernya sehingga dia itu muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih berarti dia itu berada dalam hadis yang diriwayatkan bersamaan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maka di situ Rasulullah SAW bersabda, gitu ya. Tapi sabdanya ini di dalamnya mengungkap tentang firman Allah. Berarti hadis apa namanya? Hadis Qudsi. Hadis Qudsi. Allah Ta'ala berfirman, ana inda zanni abdi bi, gitu ya. Aku sesuai dengan persangkaan hambaku, gitu ya. Itu hadis Qudsi. Kemudian ada hadis yang lain yang ini berikan penjelasan kepada kita, ya, tentang zon ini, gitu ya. Di antaranya hadis Hasan, ya. Hadis kalau tadi sahih, kalau yang ini tidaknya Hasan, di bawahnya sahih, tapi Hasan, gitu ya. Di mana dalam hadis ini Rasulullah SAW bersabda, ya, ud'ullaha wa antum muqinun bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dengan keyakinan doa kalian terkabul, ya, gitu ya. Jadi ini penjelasan zon tapi dikaitkan doa. Maka berdoalah kepada Allah wa antum muqinun bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dengan keyakinan doa kalian terkabul. Wa alamu, dan ketahuilah annallaha la yaqbalu du'a, ya, mana, min qalbin ghafilin lah, gitu ya. Bahwa sungguhnya Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai dan tidak serius, gitu ya. Nah, sekarang kita perhatikan dari beberapa penjelasan ini. Ayo sekarang fokus, ya. Dari beberapa penjelasan ini sebenarnya Allah ingin memberikan pemahaman kepada kita melalui Rasulullah. Jadi gini, kita semua paham, hadirin yang dimuliakan Allah, bahwa hidup kita itu dinamis. Betul, dinamis. Dinamis itu hidup kita berubah. Nah, ketika manusia itu hidupnya berubah-ubah, maka dia akan bertahan dalam kebaikan di tengah-tengah arus perubahan itu. Kalau apa? Kalau dia mempertahankan zon berupa husnuzon, berprasangka baik kepada Allah. Karena seringkali dinamika hidup itu kadang berpihak kepada kita, kadang tidak berpihak kepada kita. Kadang dinamika hidup itu menguntungkan kita sehingga kita ada sukacita. Kadang merugikan kita. Kita merasa rugi dengan perubahan ini, gitu ya. Sehingga membuat kita kecewa, gitu ya. Nah, kita itu bisa menghadapi perubahan atau dinamika yang terjadi, yang sebenarnya bagi seorang mukmin, ketika seorang itu menghadapi dinamika hidup seperti apapun, itu tidak lain dia meyakini itu adalah iradah azaliyah Allah. Itu adalah kehendak azaliyah, kehendak yang tinggi dari Allah.
gitu ya. Karena tidak ada perubahan apapun di dunia ini kecuali semua berada di tangan Allah. Tidak ada kejadian, tidak ada peristiwa, tidak ada perubahan yang terjadi satupun di muka bumi ini kecuali semua dalam pengawasan Allah. Semua dalam pengetahuan Allah. Namun seringkali kita menghadapi kenyataan sehingga melahirkan kesadaran gitu, bahwa hidup tidak selalu berpihak kepada kita. Malah kadang hidup itu justru sebaliknya. Ya. Tidak, ya bahasanya kalau tidak berpihak kepada kita, berarti dia berada di seberangnya kita, berseberangan dengan diri kita. Sehingga kita akhirnya, kalau kita pada saat itu tidak berprasangka baik kepada Allah, maka dunia ini menjadi gelap. Hidup ini menjadi buntu. Kemudian penuh dengan tekanan hidup. Dan muncul ketakutan karena dibayangi oleh nasib buruk diri kita sendiri di masa depan. Maka melihat fenomena seperti ini, maka agar kita kemudian bisa melewati dinamika ini, kita harus tetap lurus. Dalam apa? Dalam prinsip seorang mukmin yang disebut dengan husnuzon. Husnuzon billah. Husnuzon billah. Coba ikutin. Husnuzon billah. Sekali lagi. Husnuzon billah. Berprasangka baik kepada Allah. Kepada Allah. Nah, oke, baik. Husnuzon ini kan sebenarnya berasal dari bahasa Arab, ya. Berasal dari apa? Arab. Itu ya. Berasal dari kata apa? Pertama zon, yang kedua hus, gitu. Nah, gitu ya. Jadi husnuzon itu berasal dari dua kata. Pertama zon. Karena apa? Ini kata dasarnya ini. Hus itu tambahan. Karena hus bisa diganti apa? Syuk. Ya, syuzan dan husnuzan. Maka dalam bahasa Arab itu husnuzon itu berasal dari kata zon, nah, dan hus. Ya. Zon itu artinya adalah prasangka, gitu ya. Zon artinya adalah apa? Prasangka. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat, gitu ya. Ada di dalam Quran, ya. Dalam satu surat ada 2 ayat yang di situ menyinggung, membahas tentang apa itu zon. Di mana kira-kira di surat apa yang bahas tentang zon? Yaitu di surat Al-Baqarah. Ayatnya berapa? 46 dan 249. Nah, sekarang Ustaz minta tolong kepada panjenengan. Ayo, coba dibuka. Ada yang buka Al-Baqarah 46. Ada yang membuka surat Al-Baqarah 249. Ayo, coba dibuka, kemudian dibaca dua-duanya. Pertama Al-Baqarah ayat 46. berapa? 46. Ya, yang kedua? 246. Yang ketiga berapa? 249. Ayo. Jadi baca. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Ya, baik, langsung ke ayat yang ke-249. Ini agak panjang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma fasala qalu bil junudi qala inna Allaha mubtaliikum binahar. Ulang, hanya pendek. Binahar. Inna Allaha mubtaliikum binahar. Faman syariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man ightarafa ghurfatan biyadihi fasharibu minhu illa qalilan minhum falamma jawazahu huwa walladzina amanu ma'ahu qalu la taqata lana al-yawma bijaluta wa junudihi qala الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله Wallahu ma'as sabirin. Maka ketika Talut membawa bala tentaranya, dia berkata, Allah akan menguji kamu dengan sebuah sungai. Maka barang siapa meminum airnya, dia bukanlah pengikutku. Dan barang siapa tidak meminumnya, maka dia adalah pengikutku kecuali menciduk seciduk dengan tangan. Tetapi mereka meminumnya kecuali sebagian kecil di antara mereka. Ketika dia, Talut, dan orang-orang yang beriman bersamanya menyeberangi sungai itu, mereka berkata, kami tidak kuat lagi pada hari ini melawan Jalut dan bala tentaranya. Mereka yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah berkata, betapa banyak kelompok kecil mengalahkan kelompok besar dengan izin Allah. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Masya Allah ya. Indah sekali kalimat firman ini. Coba kita lihat dari ayat yang ke-46 ya. Di situ kalimat zonnya berada di Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yazunnuna. Nah, di sini kata zon dimaknai sebagai dimaknai yakin. Zon dimaknai yakin. Maka adapun orang-orang yang zon, ya gitu. Orang yang yakin, gitu ya. Annahum mulaku rabbihim, mereka akan menemui Rabbnya, gitu ya. Wa annahum ilaihi rajiun, dan hanya kepadanya lah mereka kembali. Jadi ini sebenarnya dari sini kita itu dipandu oleh Allah untuk memahami zon itu lebih dekat dengan makna al-yakin. Maka kenapa
para ulama termasuk sahabat tadi Yahya bin Mu'ad Ar-Razi memberikan nasihat gimana sebenarnya? Wa asydaqo zununi, sebenar-benarnya keyakinan adalah husnuzani billah. Ketika satu yakin kepada Allah. Itu kalau menggunakan pendekatan surah Al-Baqarah 46 ini. Bagaimana yang 249? Di penggalan yang ini, di kalimat yang terakhir. Qala alladziina yazunnuna annahum mulaqullah. Jadi kalimatnya sama, yazunnuna. Ya. Yazun alladzi, mereka yang yazunnuna meyakini annahum mulaqullah, gitu ya. Bahwa mereka itu akan menemui Allah, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kasiratan biidznillah. Mereka yang yakin akan menemui Allah, mereka yang berprasangka kepada Allah, yakin, mereka punya pemahaman betapa banyak kelompok kecil bisa mengalahkan kelompok besar, gitu ya. Biiznillah, atas izin Allah ma'as sabirin, dan Allah bersama orang-orang yang bersabar. Ayo para santri, kita sedikit punya pemahaman lagi, coba. Panjenengan apakah panjenengan pasti sama pemahamannya dengan Ustaz kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kira-kira Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dibakar hidup-hidup itu, tahu nggak bahwa nanti dia itu akan ditolong dalam bentuk apinya akan menjadi dingin, tidak membakar. Kira-kira Ibrahim tahu nggak akan ada terjadi seperti itu? Tidak tahu, gitu ya. Tapi saat itu terlihat ketika para malaikat menawarkan diri untuk membantu kepada Ibrahim. Ibrahim mengatakan, "Enggak, saya tidak mau. Saya hanya ingin pertolongan dari Allah." Gitu. Berarti saat itu zonnya Ibrahim kepada siapa? Allah. Demikian juga Nabi Musa alaihissalam. Dia tahu ketika tongkatnya itu disentuhkan ke Laut Merah, kemudian Laut Merah terbelah, sehingga membuat jalan, sehingga memudahkan Musa dan Bani Israel untuk menyeberangi Laut Merah itu. Tidak tahu Nabi Musa itu. Cuma Nabi Musa itu punya zon, nanti bisa dibaca. Zonnya gimana? Bahwa aku bersama dengan Robku. Aku bersama dengan Allah. Ya. Jadi prasangkanya Musa itu dibersamai oleh Allah. Dengan apa coba? Kan pada saat Nabi Musa itu di Madian, di negerinya siapa? Nabi Shu'aib. Kemudian Allah merintahkan kepada Nabi Musa alaihissalam bersama dengan kakaknya. Siapa? Kakaknya Musa alaihissalam? Harun alaihissalam. Harun. Jadi Musa itu punya kakak namanya Harun alaihissalam. Punya adik namanya Ukhti Harun. Nah gitu kalau dalam Quran ya. Punya adik perempuan namanya Harun, disebutkannya gitu. Saudara perempuannya Harun. Kalau saudara perempuan Harun, apanya Musa? Ya saudara perempuannya Musa. Maka Allah perintahkan, hai Musa, kamu datangilah Mesir dan berdakwahlah kepada Fir'aun, gitu ya. Ketika ke sana, maka Nabi Musa meminta kepada ya Allah. Dia mintanya apa? Permintaannya, Allah, jadikanlah kakakku Harun sebagai nabi.
yang akan menemaniku mendakwai Fir'aun. Laknatullah alaih. Gitu ya. Kenapa? Karena saya tidak pandai berbicara. Karena apa? Lidahnya luka. Nah, waktu kecil, dalam riwayat yang sahih itu, Nabi Musa memakan bara api. Sehingga ngomongnya kalau bahasa kitanya cedal. Sedangkan Musa, mohon maaf, kakaknya Harun alaihissalam itu dikenal ahli retorika, ahli pidato, ahli menyampaikan gagasan, itu Musa alaihissalam. Maka kira-kira gini, contohnya begini loh. Musa dan Harun Allah perintahkan datang kepada Fir'aun. Kalau Fir'aun tuh ya, Fir'aun itu kan waktu itu menjadi penguasa, raja di raja, karena dia itu raja Mesir yang kekuasaannya sangat luas, tentaranya sangat banyak, harta kekayaannya sangat banyak, di negeri jajahannya sangat banyak, begitu. Fir'aun yang sedemikian besar, gitu ya, besar kekuasaannya, besar kekuatannya, besar pengaruhnya, gitu ya, gitu ya. Musa alaihissalam ini ya gitu ya, dan Harun disuruh oleh Allah, diperintahkan oleh Allah kemana? Mendakwainya, gitu ya. Kalau sekarang ya sekali lagi gimana ya? Musa tidak punya jabatan apa-apa di kerajaan, gitu ya. Bahasanya Musa itu siapa? Ya rakyat biasa, kan nggak punya kedudukan, bukan pejabat. Kalau pejabatnya ya ada namanya Korun, pejabatnya namanya Haman itu. Haman itu loh. Kalau sekarang sering dikenal dengan apa? Menteri segala urusan. Itu Haman kalau jangan Fir'aun. Tangan kanannya Fir'aun itu Haman. Namanya teknokrat, ahli tata negara. Gitu ya. Maka yang bisikin Fir'aun itu ya Haman ini. Nah, ketika Musa datang, dia minta bantuan, minta tolong kepada Allah, jadikan kakakku sebagai nabi yang akan menemaniku mendatangi Fir'aun untuk mendakwainya. Maka kira-kira tahu nggak Musa ketika datang sudah berada di istananya Fir'aun, kemudian ternyata Fir'aun apa? Menyiapkan apa? Lah, tukang-tukang sihir. Tukang sihir untuk melawan Musa. Ya. Maka ketika kan Nabi Musa kan punya tongkat ya. Nabi Musa sebelum masuk istana, dia tahu nggak kira-kira nanti tongkatnya akan berubah menjadi ular yang besar? Enggak, gitu ya. Cuma dia itu zon kepada Allah. Bentuknya husnuzon, yakin kepada Allah. Berprasangka yang baik kepada Allah. Loh, aku kan diutus sama Allah. Maka Allah berjanji bahwa Allah akan menjamin Musa dan Harun, gitu ya. Maka karena yakin itu, gitu. Walaupun nanti nggak tahu apa yang akan terjadi, tapi dia melangkah menuju istana Fir'aun dengan penuh keyakinan. Maka pada saat itu, gitu ya, ketika tentaranya Fir'aun berupa tukang-tukang sihir itu, tukang-tukang ahli nujum, tukang-tukang ramal, gitu ya. Atau bahasanya kahin, dukun-dukunnya Fir'aun, gitu ya. Nah, sampai ketika kemudian dia melempar tali, kemudian tali-tali mereka berubah menjadi ular-ular, gitu ya. Maka Allah perintahkan, taruhlah tongkatmu di lantai. Kira-kira tahu nggak saat itu kalau dia bawa tongkat akan berubah menjadi ular? Tidak tahu. Maka ditaruhlah itu. Maka tongkatnya Musa berubah menjadi ular yang besar.
Sehingga ular-ularnya Fir'aun itu dimakan, ditelan oleh ular-ular besar ini. Jadi, akhirnya sebagian tukang sihir dapat hidayah, kemudian Masuk Islam. mengikuti Musa, beriman kepada risalahnya Nabi Musa alaihissalam. Nah, saat itulah akhirnya Fir'aun murka dan mengancam siapapun yang mengikuti Musa akan saya kejar, akan saya binasakan. Maka saat itu Nabi Musa akhirnya keluar dari sana, diikuti oleh Bani Israel dan diikuti oleh para tukang-tukang sihirnya Fir'aun yang beriman kepada Musa. Sampai kemudian di tepi Laut Merah. Musa tidak tahu gitu ya. Perhatikan, posisinya itu depannya laut, belakangnya Fir'aun, raja itu Fir'aun yang akan menyerang gitu ya. Dan sekali lagi Musa itu hanya yakin kepada azan kepada Allah. Gitu ya. Maka ketika tongkatnya disentuhkan, dipukulkan kepada Laut Merah, maka terbelahlah. Dan itu di luar di luar sepengetahuan Musa sebelumnya. Allah menolongnya dengan itu. Nah, baik hadirin para santri yang mulia. Mungkin panjenengan juga memahami ya. Ini kisah tentang nabi yang lain. Kira-kira siapa? Nabi yang punya zon kemudian Allah memberikan pertolongan. Kira-kira siapa? Yunus. Nabi Nuh. Nabi Yunus, Nabi Ibrahim. Nabi Yunus. Gitu kan? Sebenarnya Nabi Yunus itu kan berdakwah di kaumnya, kemudian kaumnya kan tidak mau menerima dakwahnya Nabi Yunus. Terus akhirnya bahasa kitanya Nabi Yunus itu apa? Ngambek, mutong. 5M itu loh. Kalau kau nggak mau, tunggu saja. Allah akan mendatangkan bencana. Allah akan mengazab kalian, kemudian baru dia meninggalkan daerah itu. Ya gitu ya. Makanya para dai-dai yang kurang sabar itu dia ngomongnya jangankan aku, Yunus aja nggak sabaran, padahal Nabi gitu. Ya karena memang yang dari masyarakatnya itu macam-macam ya. Ada yang baik, yang menerima, ada yang buruk, nggak menerima, bahkan ada yang buruk kemudian memusuhi. Dan macam-macam objek dakwahnya para nabi saat itu. Maka ketika kemudian Yunus gitu ya, meninggalkan kaumnya, Allah mau ngasih pelajaran gitu ya. Maka kira-kira Yunus tahu nggak bahwa nanti dia akan dilemparkan ke laut setelah naik kapal? Tidak tahu. Ya. Dia itu yakin kepada Allah, cuma dia itu meninggalkan tugas dakwahnya di kaumnya. Sampai akhirnya ketika dia terlempar, dia tidak tahu bahwa nanti akan dimakan ikan besar. Nah, di perut ikan itulah gitu ya, dia kemudian menetap sementara gitu sampai kemudian Allah memerintahkan kepada ikan untuk memuntahkan, dan memuntahkannya di mana? Di tepian laut yang itu dekat dengan negerinya, dengan kaumnya. Oke, baik. Dari sini kita bisa memahami bahwa zon di sini kalau di surat Al-Baqarah 46 sama Al-Baqarah ayat 249 dimaknai bahwa zon di sini adalah yakin. Artinya apa? Yakin. Nah, begitu ya. Jadi kedua ayat di dalam surah Al-Baqarah tadi, lafal zon itu dimaknai kata yakin. Gitu ya. Nah, di sisi lain ternyata ada ulama yang menjelaskan bahwa zon itu dimaknai adalah artinya adalah ilmu.
ilm gitu ya. Gitu ya. Jadi orang yang berprasangka baik bisa berprasangka baik kepada Allah ketika dia punya ilmu. Berarti kalau husnuzon berarti artinya apa? Ilmu tentang kebaikan. Hasanah, husna, husni. Jadi kalau husnuzon berarti orang memiliki ilmu tentang kebaikan. Gitu. Itu menurut Ibnu Manzur dalam kitab Lisanul Arab. Gitu ya. Disitulah gitu ya. Nah dari sini akhirnya apa ya kita sekarang memahami bahwa husnuzon itu kemudian dikenal dengan tadi apa ya dengan istilah apa prasangka. Husnuzon dimaknai dengan istilah prasangka baik. Berarti prasangka baik itu artinya apa? Yakin kepada Allah. Prasangka baik artinya positive thinking. Ya, oke. Prasangka baik sama dengan tidak berprasangka buruk. Nah, bagus. Ya, jadi ya, nah, ya. Jadi gini, ada ulama namanya Abu Muhammad Al-Mahdawi. Beliau menjelaskan bahwa husnuzon yang dikenal dengan istilah berprasangka baik itu diartikan menafikan. Apa menafikan itu? Meniadakan. Meniadakan. Mendiakan apa? Prasangka buruk. Menghilangkan. Ya, meniadakan ya. Atau bolehlah menghilangkan. Kalau nafi itu kadang diartikan menghancurkan, membuang prasangka buruk. Maka kemudian dimaknai dengan ini aqpaul waham. Apa artinya aqpaul waham? Meniadakan atau menafikan prasangka prasangka buruk. Nah, gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, dari sini hadirin yang dimulakan Allah Ta'ala, tentunya akhirnya sampai kepada pemahaman bahwa kita itu memang seharusnya kalau pengen menjadi orang yang husnuzon harus meniadakan prasangka buruk. Nah, Ustadz mau nanya, prasangka itu tempatnya di mana? Di hati. Di hati? Kolbu. Di kolbu? Pikiran. Gini. Contoh ini loh, contoh gini loh. Kalian coba duduk di situ gitu ya. Tiba-tiba ada santri yang izin lewat gitu ya. Tiba-tiba kamu lihat, setelah itu kamu lihat itu gamis sama jilbabnya nggak match banget ya warnanya. Itu di hati atau di pikiran itu yang ngomong itu? Hati dan pikiran. Mulut hati langsung ke pikiran kata hati dulu kan terus naik Pikiran Ustaz. tahu tak kiri hati Ustaz. Ya, oke. Baik, kita bahas ya. Oke, sebelum kita bahas, ada ayat yang populer yang membahas tentang zon. Kira-kira ayatnya surat apa yang membahas tentang ini? Surat Al-Hujurat. Surat Al-Hujurat. Surat yang ke-49. Ayat berapa kira-kira yang populer itu? 12. Yang ada kalimat ijtanibu katsiran minnaz-zanna. Ya, itu ya. Ya, sekarang dibuka kemudian dibaca. Ayat 12. Al-Hujurat surat 40 dan ayat yang ke-12. Monggo
Salah satu membaca, yang lainnya menyimak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha menerima tobat, Maha penyayang. Allahumma arhamna bil Allahumma arhamna bil Quran. Ayo, ya, coba. Jadi sekali lagi ayat ini ya. Ayat ini ayat yang cukup populer yang memberikan nasihat kepada kita tentang kita itu tidak boleh berprasangka kepada siapa, baik kepada Allah maupun kepada manusia. Kepada Allah maupun kepada manusia. Baik, saya pikir cukup jelas itu ya. Nah, sekarang begini. Terus kira-kira bagaimana agar kita bisa berprasangka baik kepada Allah? Setelah itu, bagaimana agar kita bisa berprasangka baik kepada manusia? Begitu ya. Nah, sebenarnya untuk tema hari ini itu kita arahnya berprasangka baik kepada Allah dulu. Karena kalau kita itu sukses berprasangka baik kepada Allah, kita mudah berprasangka baik kepada makhluk. Oke, bagaimana kira-kira? Ada yang tahukah? Halo? Ya, baik. Ya. Ustaz bertanya, tapi kok pada diem baik. Bagaimana cara kita berprasangka baik kepada Allah? Ternyata ketetapan Allah dan yakin akan ketetapan Allah, apalagi sabar. Orang yang sabar tandanya berprasangka baik kepada Allah. ikhlas sabar dan yakin. Syukur. Kalau dia dapat kenikmatan, dia pandai bersyukur, kemudian dia prasangka baik kepada Allah. Ya iyalah, dia dikasih sama Allah, masa berprasangka buruk sama Allah? Yakin di semua musibah itu ada kebaikan. Meyakini bahwa setiap musibah ada kebaikan, gitu ya. Memangnya setiap kenikmatan nggak ada kebaikannya? Sehingga kita itu berprasangka baik ketika dapat musibah. Kalau ketika dapat kenikmatan nggak perlu berprasangka baik. lali Yang sulit itu susah, yang susah itu sulit. Iya. yang susah itu sulit. Ya, betul sekali. Yang susah itu sulit. Sulit. Sampai hari ini Mbak Ani tidak libur, kan itu sulit sama dengan susah. Sangat dalam kesulitan.
Nggak bisa libur sih Ustaz. Tapi ya gimana? Iya. Jadi gini. Baik. Bagaimana cara kita berprasangka baik kepada Allah? Ternyata begini. Oke, baik. Ya. Begini. Kan mau dijelaskan sama Ustaz. Oh ya, bagus sekali. Nah, ada keterangan bahwa ternyata cara kita agar berprasangka baik kepada Allah adalah kita membaguskan amal dan menyempurnakan al-ubudiyah Membaguskan amal dan menyempurnakan al-ubudiyah atau penghambaan diri kita kepada Allah, bahasa lainnya membaguskan ibadah, menyempurnakan ibadah. Maka kenapa dalam ada penjelasan itu ya dari Imam Hasan Al-Basri ya. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah menjelaskan sungguhnya seorang mukmin itu adalah yang paling baik prasangkanya kepada Allah dan paling baik amalnya. Gitu ya. Sungguhnya seorang mukmin adalah yang paling baik berprasangkanya kepada Allah dan paling baik amalnya. Berarti untuk menunjukkan prasangka baiknya kepada Allah, dia menunjukkan dia dengan paling baik amalnya. Adapun orang-orang yang buruk, orang-orang tercela, orang-orang fajir, yaitu orang yang jelek prasangka kepada Allah dan paling jelek amalnya. Gitu. Jadi simpelnya adalah kalau kita pengen kita itu dipandang oleh Allah, berprasangka baik kepadanya, kepada Allah, kita tunjukkan di hadapan Allah dengan amal yang terbaik, dengan menyempurnakan al-ubudiyah. Gitu ya. Amalnya bentuknya apa? Ya tadi contohnya panjenengan sudah menyampaikan sabar, syukur, ridho, gitu ya. Ya, itu semua itu jadi membaguskan amalan gitu ya. Kenapa ya tadi ketika seorang itu berprasangka baik kepada Allah maka amalnya dibaguskan. Tadi kebalikannya gitu ya. Gitu ya. Bahkan ada ulama yang lain yang mungkin panjenengan mungkin pernah dengar, ada ulama yang menulis kitab Asy-Syifat Asy-Sifat. Siapa tuh biasanya yang sering Ustaz sebutkan? Ibnu Qayyim. Lah. Satunya Ibnu Jauzi rahimahullah. Ya. Ada beliau ya Ibnu Jauzi dalam kitab Kashful Mushkil min Hadis As-Sahihain, beliau mengatakan begini. Ketahuilah bahwa benarnya harapan seorang mukmin terhadap karunia dan pemberian Allah akan menyebabkan sikap berprasangka baik kepada Allah. Satu ulang. Tadi gimana tadi? Ketahuilah bahwa benarnya harapan seorang mukmin terhadap karunia dan pemberian Allah akan menyebabkan sikap berprasangka baik kepada Allah. Karunia. Ya, gitu. Lalu melanjutkan, bukanlah prasangka baik kepada Allah seperti apa yang diyakini oleh orang-orang bodoh, berupa harapan kepada Allah namun disertai dengan perbuatan maksiat. Gitu. Disebut dengan benar harapan seorang mukmin itu tidak seperti orang bodoh itu gimana tadi? Orang yang berharap besar kepada Allah tapi disertai dengan berbuat maksiat. Disebut dengan orang bodoh, jahil itu begitu. Orang disebut dengan jahiliyah. Gitu ya. Maka orang-orang jahiliyah Arab Quraisy ketika Nabi dakwah itu, mereka itu kalau ditanyain siapa yang menciptakan alam ini, Allah, mereka tahu gitu. Karena memang sebelumnya ada dakwah dari risalah Ibrahim alaihissalam. Tetapi mereka kemudian maksiat dengan berbuat
syirik. Gitu ya. Maka Ibnu Jauzi membuat permisalan. Permisalan itu apa? Perumpamaan. Berupa apa? Jadi perumpamaan seperti orang yang berharap hasil panen namun tidak menanam. Bisa nggak? Tidak. Saya pengen bulan ini panen, tapi dia tidak pernah menanam. Beli misalnya Seperti seorang ahwat atau ikhwan yang masih jomblo tapi berharap anak tetapi tidak menikah. Adopsi. Iya, maksudnya berharap anak dari rahim dong, bukan adopsi. Ya. Maka para santri yang mulia, hendaknya setiap kita ketika memahami ini, ya kita yuk kita akhirnya istafti qalbak, kita menasihati hati kita menasihati diri kita masing-masing. Untuk apa? Ayo gitu ya. Hai badan gitu ya misalnya. Hai badanku, hai diriku gitu. Hai hatiku. Bersungguh-sungguhlah dalam memperbagus amal yang merupakan apa? Merupakan tanaman kebaikan yang buahnya adalah berprasangka baik kepada Allah. Semakin memperbagus amal, semakin berprasangka baik kepada Allah. Semakin buruk amal, semakin berprasangka buruk kepada Allah. Gitu ya. Maka kita ada dalam ayat yang cukup populer ya, surah Al-Ankabut itu ya, surah 2969 itu Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, walladzina jahadu fina. Dan orang-orang yang jahadu fina, orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalam beramal soleh fina, ya, di jalan Allah dalam rangka mencari keridhaan Allah, lanahdiyannahum subulana. Maka benar-benar akan kami Allah tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, gitu kan? Wa innallaha la ma'al muhsinin. Dan sesungguhnya Allah benar-benar membersamai atau beserta orang-orang yang muhsinin, orang-orang berbuat kebaikan. Hadirin para santri yang mulia, dari sini sederhananya kajian kita hari ini bahwa hidup ini dengan seluruh dinamika yang di dalamnya, kita itu akan merasa kewalahan, kemudian merasa tertekan, bad mood melulu, stres, akhirnya sakit-sakitan. Itu semua ketika kita tidak bersikap secara tepat menghadapi dinamika hidup, perubahan hidup ini, gitu ya. Nah, hakikat hidup itu ya berubah. Kalau nggak ingin berubah, berarti nanti kalau sudah mati. Karena bicara tentang hidup, ada perubahan. Nah, perubahan itu tandanya adanya sang waktu. Kan sang waktu itu adanya di mana? Dunia. Ketika kita masih hidup. Kalau sudah mati nggak ada sang waktu. Di alam barzah nggak ada sang waktu. Di yaumul akhir nggak ada sang waktu. Seperti orang tidur. Orang tidur itu dia tidak mengenal waktu. Seperti apa? Contohnya apa? Ketika ada 7 pemuda beriman disertai dengan 1 anjing. Ketika dia berada di gua, kemudian tidur. Kalian tahu tidurnya berapa lama? 300 350 tahun. Nah, ketika mereka bangun, kemudian salah satu di antara mereka, kita berapa lama tidurnya? Kemudian mereka menjawab, fiyaum. Hanya sehari. Gitu ya? Hanya sehari mereka merasa tidurnya. Karena orang tidur, gitu ya, itu tidak berlaku waktu. Seperti apa? Di alam kubur tak ada waktu.
Maka kalau nggak ada waktu berarti nggak ada perubahan. Nah, perubahan itu ada ketika ada, mohon maaf, perubahan itu ada ketika ada waktu, berarti masih hidup di dunia. Kita itu harus bagaimana agar kita tidak tertekan menghadapi dinamika yang kadang baik, kadang buruk, kadang menyenangkan, kadang buat kita sulit, kadang buat kita hidup itu menjadi luas, kadang hidup menjadi sempit dan sebagainya. Maka dengan cara kita berprasangka baik kepada Allah, husnuzan. Terus bagaimana cara berprasangka baik kepada Allah? Dengan memperbagus amal. Dengan memperbagus amal. Dengan bersungguh-sungguh. Nah, kalau bahasa Quran kamu tadi, bersungguh-sungguh di dalam beramal, memperbagus amal. Maka ayo Ustadz mengajak diri Ustadz dan panjenengan semuanya, ayo mulai hari ini kita punya amalan-amalan khas. Gitu ya. Kalau kita misalnya baca zikir, baca sholawat dulu, gitu ya. Misal sholawat Ibrahim, tahu sholawat Ibrahim? Tahu. Tahu ya? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Terus? Kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim. Barik ala Sayyidina Muhammad. Terus? Itu yang dahsyat sekali. Apa namanya? Oh, sangat luar biasa. Dahsyat sekali sholawat itu. Luar biasa sholawat itu. Maka kita punya amal bersolawat itu. Nah, setelah itu, setelah bersolawat, solawat itu penting untuk apa? Membuka pintu langit. Gitu. Nah, setelah itu apa? Setelah itu beristighfar. Pertama istighfar. Contoh istighfar misalnya ya istighfar yang kita kenal ya astaghfirullahalazim alladzi ya gitu ya. Terus kemudian ada lagi istighfarnya Adam. Gimana istighfarnya Adam? Nah, Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana wa illa taghfir lana. Kita banyak sholat Ibrahim, kita lanjutkan istighfar yang sudah kita kenal, kemudian istighfarnya Adam, kemudian istighfarnya Yunus yang tadi kita sebut. La ilaha illa anta. Kemudian ditutup dengan istighfarnya Rasulullah, yaitu apa? Sayyidul istighfar. Maka kalau kita sudah memperbagus amal, mulai dari zikirnya benar, sholawatnya kita bagus insyaallah. Hati kita akan lapang, berikhlas, kemudian selalu berprasangka baik kepada Allah. Kita mohon kebaikan-kebaikan kepada Allah, semoga Allah memberikan kita hidayah, taufik, inayah dan maunah agar kita menjadi hamba yang berprasangka baik kepada Allah apapun kondisi kita. Kemudian kita dimudahkan oleh Allah, dimampukan, dikuatkan untuk memperbagus amal-amal soleh kita. Sehingga semoga Allah menjadikan kita menjadi golongan muhsinin, golongan yang berbuat kebaikan insya Allah. Demikian yang bisa saya sampaikan, sudah 1 jam lewat ya. Semoga ada kebaikan di dalamnya. Wallahu ta'ala alam. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Wa'afu minkum fastabiqul khairat bilaisa bil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz udah diri dulu.